Halo teman-teman, namaku Tio. Aku ingin berbagi cerita tentang masa laluku, sebuah kisah yang hampir membuatku hancur. Ini adalah cerita cinta yang gagal, bukan karena takdir semata, melainkan karena kesalahanku sendiri yang terlalu lama mengambil langkah untuk melamar kekasihku. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe, supaya aku semakin semangat membuat cerpennya. Disclaimer, cerita ini bersumber dari masa laluku. Mohon maaf jika ada kesamaan nama, tempat, dan cerita. Oke, ayo kita mulai ceritanya. Kisah ini bermula pada Juni tahun 2016, saat aku menerima undangan pernikahan dari kakak sepupuku, Mas Ambar, yang akan menikah di Kutoarjo, Jawa Tengah. Di hari itu Mas Ambar mengirimkan pesan WhatsApp kepadaku. Assalamualaikum, Tio, bagaimana kabarmu? Pesan itu adalah pesan pertama darinya yang kubaca setelah bertahun-tahun kami tak saling berkabar. Aku pun membalasnya, Waalaikumsalam, Mas, Alhamdulillah, baik. Tak lama kemudian aku mengirim pesan lanjutan untuk menanyakan keadaannya. Mas sendiri gimana kabarnya? Ia membalas, Alhamdulillah, Mas juga baik. Oh iya, sekarang kamu kerja di mana? Aku menjawab, sekarang Tio kerja di Yamaha Motor Pupar, Mas. Saat itu aku memang bekerja di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT YIMM, di bagian PQE Export, Purchase Quality Engineering. Kembali ke percakapan kami, Mas Ambar mengirimkan pesan lagi, Yo, tanggal 19 Juni kamu datang ya, sekalian ajak Les Samidi sama Les Roha. Aku terkejut membaca pesan itu. Selama ini aku bahkan tidak pernah mendengar kabar bahwa ia memiliki pacar, apalagi akan menikah. Oh iya, Samidi adalah nama ayahku, dan Roha adalah nama ibuku. Aku membalas pesan itu dengan nada penasaran, Weh, yang bener Mas, sama siapa Mas? Kok Tio nggak pernah tahu? Tak lama kemudian, Mas Ambar membalas pesanku, sama Rani orang desa sebelah. Ya wajar kamu nggak tahu, kemarin dia kerja di Malaysia, baru mau pulang sekarang karena mau nikah. Aku membaca pesan itu berulang kali, masih setengah tak percaya. Lalu aku membalas, Oke Mas, insya Allah nanti Tio sama bapak dan ibu datang ke sana. Setelah tahu ia akan menikah, aku langsung merencanakan pulang ke rumah orang tuaku di Tangerang pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2016. Sepulang kerja, aku ingin mengabari bapak dan ibu, sekaligus berdiskusi tentang rencana menghadiri undangan pernikahan itu. 3 hari kemudian, sepulang kerja, aku segera bersiap pulang ke Tangerang menggunakan motor kesayanganku. Sebelum berangkat, aku mengirim pesan WhatsApp kepada bapakku untuk mengajaknya pulang bersama. Saat itu, bapak bekerja di sebuah toko buku di daerah Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak, mau bareng nggak pulangnya? Kebetulan, hari libur bapak sama denganku, Sabtu dan Minggu. Beberapa menit kemudian, bapak membalas pesanku, Waalaikumsalam Nang, orang tuaku memang memanggilku Nang, panggilan untuk anak lanang. Tak lama setelah itu, bapak mengirim pesan lagi, bapak sudah di kereta Nang. Aku pun membalas, oh ya udah Pak, Tio langsung pulang dulu ya. Singkat cerita, aku sudah sampai di rumah orang tuaku. Assalamualaikum, ucapku sambil melangkah masuk. Waalaikumsalam, jawab orang tuaku dan adikku hampir bersamaan. Aku adalah anak pertama dari 2 bersaudara, adikku laki-laki, namanya Kiki. Saat itu, ia masih duduk di kelas 3 SMP. Begitu aku masuk, ibuku langsung nyeletuk bertanya, tumben pulang, biasanya juga akhir bulan pulangnya. Memang benar, aku biasanya hanya pulang ke rumah orang tua 1 atau 2 kali dalam sebulan. Waktu libur sering kupakai untuk mengantar barang pesanan. Selain bekerja, aku juga punya usaha kecil-kecilan berjualan vape atau rokok elektrik lewat Facebook. Kembali ke cerita, aku menjawab pertanyaan ibuku. Iya mah, ada yang mau diomongin? Ibuku mengangguk lalu berkata, ya udah sana ganti baju dulu. Aku pun bergegas berganti pakaian dan makan. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tamu, tempat ibu dan bapak sedang menonton televisi. Aku membuka pembicaraan tentang undangan pernikahan kakak sepupuku. Mah, Pah, Mas Ambar ngundang nikahannya tanggal 19 Juni nanti. Kita ke sana nggak? Tanyaku kepada orang tuaku. Ya haruslah, jawab ibuku cepat. Namanya saudara, ya harus datang. Aku mengangguk, lalu melanjutkan, terus kita ke sananya naik apa? Mau naik kereta atau sewa mobil? Ibuku terdiam sejenak, tampak berpikir. Setelah itu ia menatapku dan bertanya, kalau sewa mobil, kamu ada uangnya nggak? Kalau uang, Tio ada mah, jawabku. Tapi masalahnya, siapa yang mau nyetir?
Ibuku berpikir lagi, lalu berkata, coba tanya Pade Roji, mau nggak nyupirin? Aku langsung menggeleng. Pade Roji pasti bawa mobil sendiri mah. Dia juga pasti diundang sama Mas Ambar. Nggak mungkin Mas Ambar nggak ngundang Pade Roji. Belum sempat ibuku menjawab, bapakku tiba-tiba nyeletuk, coba tanya Pak Parjo. Mau nggak dia nyupirin? Pak Parjo adalah tetangga sebelah rumah orang tuaku. Ia orang yang sangat baik dan sudah seperti keluarga sendiri bagi kami. Mendengar ucapan bapak, aku langsung mengangguk. Lah iya, nggak kepikiran, kataku. Lalu aku menoleh ke arah adikku. Ikut ke Jawa nggak Cong? Ya ikutlah, jawab Kiki. Masa Kiki sendirian di rumah? Aku tersenyum kecil, lalu kembali berkata kepada bapak. Ya udah, pakai mobil aja. Pak, abis ini Tio ke rumah Pak Parjo dulu mau nanya. Mudah-mudahan aja dia mau. Tanpa menunda waktu, aku langsung bergegas ke rumah Pak Parjo untuk bertanya. Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu sambil memanggil namanya. Assalamualaikum, Pak Parjo. Dari dalam rumah terdengar suara balasan. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tio Pak, jawabku. Oh si Tio, ada apa yo? Tanyanya. Sibuk nggak, Pak? Tanyaku hati-hati. Nggak kok, sini masuk, jawab Pak Parjo sambil mempersilahkanku masuk ke rumahnya. Di ruang tamu, Pak Parjo menyuruhku duduk. Duduk yo duduk. Mau minum kopi nggak? Tawarnya. Nggak usah Pak, saya cuma mau nanya. Sekalian mau minta tolong juga, jawabku. Emang ada perlu apa yo? Tanyanya lagi. Anu Pak, mau minta tolong, kataku sedikit ragu. Lalu aku melanjutkan. Hari Jumat tanggal 17 bulan ini sibuk nggak Pak? Nggak yo. Emang kenapa? Jawabnya. Dengan nada penuh harap, aku pun menjelaskan. Anu Pak, saya mau minta tolong buat bawa mobil ke Kutoarjo. Rencananya sih sampai hari Senin tanggal 20. Oh gitu ya, Pak Parjo terdiam sejenak. Bisa nggak Pak? Tanyaku pelan. Berharap, suasana mendadak hening. Di dalam hati, aku sungguh berharap beliau bersedia membantuku. Beberapa detik kemudian, Pak Parjo akhirnya angkat bicara. Oke deh yo, insya Allah saya bisa. Mendengar jawaban itu, hatiku langsung terasa lega dan bahagia. Wah makasih Pak, makasih banyak, ucapku dengan nada gembira. Sebenarnya, aku tidak berniat merepotkannya tanpa imbalan. Aku berencana memberinya 150.000 per hari. Aku tidak tahu apakah jumlah itu pantas atau tidak, tapi aku berharap Pak Parjo berkenan menerimanya nanti. Setelah semuanya disepakati, aku segera pulang untuk memberitahu orang tuaku. Sesampainya di rumah, aku langsung menyapa, Assalamualaikum Ma, Pak. Waalaikumsalam, sahut ibu dan bapak dari ruang tamu. Aku berlari kecil ke ruang tamu dan duduk. Adikku langsung nyeletuk. Seneng banget lu Mas, kayak abis dapat duit. Kepo lu, jawabku singkat. Ibuku lalu bertanya dengan nada penasaran. Gimana Nang, mau Pak Parjonya? Mau Ma, Pak, jawabku. Kebetulan beliau lagi nggak sibuk, jadi Pak Parjo bisa bantu bawa mobil. Setelah urusan sopir selesai, sebuah pertanyaan lain tiba-tiba terlintas di pikiranku. Mobilnya dari mana? Dengan sedikit khawatir, aku pun bertanya kepada ibuku. Tapi Mah, mobilnya siapa yang mau kita pinjam? Tanyaku. Tak lama kemudian, ibuku menjawab dengan santai. Ah gampang itu Mah, nanti Mama coba pinjam mobilnya Mama Dimas. Wah boleh tuh Mah, jawabku refleks. Mama Dimas adalah teman dekat ibuku sejak lama. Dimas adalah nama anaknya sekaligus teman adikku sejak SD. Mendengar jawaban itu, aku langsung merasa lega. Artinya, masalah transportasi untuk menghadiri pernikahan kakak sepupuku sudah selesai. Karena waktu sudah larut malam, aku pun pamit untuk tidur. Ya udah Mah, Tio tidur dulu, hari ini kurang tidur, badan capek banget, ucapku. Ya udah sana istirahat, besok nggak kemana-mana kan? Tanya ibuku. Nggak Mah, mau istirahat aja, kebetulan lagi nggak ada anteran, jawabku. Tidur dulu ya Mah. Pah, Cong, kataku. Cong adalah panggilan sayangku untuk adikku. Iya, jawab mereka hampir bersamaan. Keesokan harinya saat bangun tidur, tubuhku terasa sangat segar. Aku langsung meraih ponsel dan melihat jam. Seketika aku kaget. Buset, udah jam 2 siang. Gumamku, mungkin karena beberapa hari terakhir ini aku benar-benar kurang tidur. Sepulang kerja, aku harus mengantar banyak pesanan.
Belakangan ini, aku sering mengabaikan kesehatanku demi mencari uang untuk ditabung. Aku selalu berpikir bahwa masa depan harus disusun dari sekarang, bukan nanti. Dan aku berharap setiap usaha serta kerja kerasku bisa membuahkan hasil suatu hari nanti. Kembali ke cerita, setelah bangun, aku mencuci muka lalu bergegas ke ruang tamu. Di sana, bapakku sedang tidur, ibuku menonton televisi, dan adikku tidak terlihat. Aku pun bertanya, "Si Acong kemana mah, kok nggak ada? Main ke warnet dari jam 10 tuh belum pulang-pulang," jawab ibuku dengan nada kesal. "Biarin aja mah," kataku menenangkan, "daripada main yang enggak-enggak, lagi pula hari libur." Lalu aku teringat soal mobil Mama Dimas. "Mah, gimana mobilnya? Mama Dimas ngasih pinjam nggak?" tanyaku penasaran. "Iya katanya boleh, tapi minta uang sewa 100.000 sehari buat uang dapur," jawab ibuku. Aku langsung tersenyum. "Ya udah nggak apa-apa mah, yang penting udah ada kendaraan buat kesana." "Ya udah," sahut ibuku singkat. Menurutku, harga itu cukup murah untuk mobil AVV tahun 2009. Tak lama kemudian, ibuku memberi kabar lagi. "Nang, kata Padeh Roji mau berangkat barengan tanggal 17 nanti. Padeh minjem mobilnya Le Kulup yang baru," katanya. "Oh ya udah mah, baguslah ada barengannya," jawabku. Setelah itu, aku bergegas mandi, sholat, lalu berangkat ke warnet. Bermain game PC memang hobiku sejak SMA. Bahkan dulu aku pernah bolos sekolah hampir setahun penuh karena kecanduan warnet. Game favoritku saat itu adalah Dragon Nest. 2 minggu kemudian, waktunya pun tiba untuk berangkat ke Kutoarjo. Bapakku, ibuku, dan Pak Parjo sudah siap di dalam mobil. Aku kebagian mengangkat dan menyusun barang. Saat itu aku melihat adikku berjalan santai menuju mobil, tanpa sedikit pun niat membantu. Rasa kesal langsung naik. "Woi, bantuin kampret, enak bener lu langsung naik mobil, kayak nggak punya dosa," bentakku, dengan nada malas. Adikku menjawab, iya, bawel lu." Setelah semuanya masuk ke dalam mobil dan bersiap berangkat, Pak Parjo bertanya, "Wes kabeh toh?" tanya Pak Parjo. "Wes pak, gari mangkat," jawabku. "Oh iya pak," lanjutku, "nanti mampir ke Pondok Kelapa dulu ya, Pade saya ngajak berangkat bareng." "Loh, berapa orang? Muat nggak mobilnya?" tanya Pak Parjo penasaran. "Aman pak, dia bawa mobil barunya Le saya." "Kalia," jawabku, "nanti saya tunjukin jalannya." "Oke meluncur," kata Pak Parjo sambil menunjukkan jarinya ke arah depan. Sepanjang perjalanan, ibu dan bapakku tertidur, adikku asyik main game di ponselnya, sementara aku menemani Pak Parjo mengobrol. Sesampainya di Pondok Kelapa, mereka sudah bersiap. Untuk menghemat waktu, hanya aku yang turun dari mobil. Begitu sampai di rumah Padeh, aku langsung bersalaman. "Assalamualaikum," ucapku. "Waalaikumsalam," jawab mereka. Aku terkejut saat mendengar suara Mbah. "Loh Mbah ikut," kataku sambil mencium tangannya. "Sehat Mbah, nggak takut kecapean tah Mbah?" "Sehat," jawab Mbah pelan. "Mbah mau ikut juga, kangen sama ponakan Mbah di kampung." Mbah dari ibuku dan mbah dari bapakku sebenarnya hanya beda kampung. Mbah dari ibu berasal dari Celapar, sementara mbah dari bapakku berasal dari Kedung Pomahan. Kembali ke cerita, aku pun bersalaman dengan semuanya. "Sehat Padeh, Budeh, Tiara?" "Alhamdulillah sehat," jawab mereka. "Kamu sehat juga yo?" "Alhamdulillah sehat Budeh, Padeh," jawabku. "Loh, kamu berangkat sama siapa aja yo?" tanya budekku. "Berempat Budeh," jawabku. "Bapak, Mama, Kiki, sama tetangga yang nyetirin mobil." Sambil melirik mobil yang dibawa Padeh, aku bertanya, "Cuma berempat Padeh? Si Uci sama Muladi nggak ikut tah?" "Nggak ikut yo," jawab Bude santai. "Uci sama Muladi mau di rumah aja. Sekalian Bude mau mampir ke kampung Bude juga." "Oh gitu Bude," kataku. "Ya udah ayo berangkat," lanjutku. Budehku memang berasal dari Purworejo juga, tepatnya di Kecamatan Pituruh, dan sore itu kami pun berangkat bersama. Bersambung. Sekian episode 1 dari cerita nyata masa laluku. Jangan lupa berikan like jika kalian menyukai cerpen ini, dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.